Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey World. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah inisiatif yang revolusioner bernama Danantara. Ini bukan sekadar nama. Danantara merupakan simbol kekuatan dan visi masa depan bangsa Indonesia, sebuah badan pengelola investasi yang dirancang untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset strategis negara demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mari kita mulai pembahasan ini dengan menengok lebih jauh dasar-dasar dan latar belakang pembentukannya. Pertama-tama, apa sebenarnya dimaksud dengan Danantara? Nama Danantara merupakan akronim dari Daya Anagata Nusantara. Di dalamnya terkandung makna mendalam. Daya mencerminkan energi dan kekuatan. Anagata menunjuk pada arah masa depan. Dan Nusantara adalah tanah air kita tercinta Indonesia. Dalam perkataan Presiden Prabowo Subianto, nama ini menggambarkan semangat pembaruan dan tekad kuat untuk membangun ekonomi yang tahan banting dan berkelanjutan. Secara struktural, Danantara memiliki kemiripan dengan Sovereign Wealth Fund seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Namun, cakupannya lebih luas karena tidak hanya mengelola dana negara semata, melainkan juga mengonsolidasikan aset-aset strategis dari BUMN dan berbagai kementerian yang selama ini tersebar dan terfragmentasi. Landasan hukum pembentukan Danantara tertuang dalam revisi Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 yang disahkan oleh DPR pada 4 Februari 2025 yang lalu. Tujuannya adalah mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menempatkan Indonesia pada posisi strategis di panggung global. Pembentukan Danantara tidak terjadi dalam kekosongan. Ada dua permasalahan mendasar yang mendorong lahirnya inisiatif ini. Yang pertama adalah fragmentasi pengelolaan aset negara, di mana selama ini aset-aset strategis yang dimiliki negara tersebar di berbagai BUMN dan kementerian. Kondisi ini menyebabkan inkonsistensi dalam pengelolaan dan mempersulit upaya optimalisasi nilai tambah bagi perekonomian nasional. Yang kedua adalah rendahnya daya saing investasi, di mana para investor, terutama dari luar negeri, kerap meragukan stabilitas regulasi dan tata kelola investasi di Indonesia. Mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, pernah menegaskan bahwa ketidakpastian ini menjadi penghalang utama masuknya investasi asing jangka panjang. Dalam pidatonya di World Government Summit 2025, Presiden Prabowo menekankan bahwa selama ini Indonesia belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas cabang produksi strategis. Sementara negara lain seperti Cina telah mengoptimalkan potensi BUMN sebagai mesin penggerak pertumbuhan. Indonesia perlu melakukan transformasi besar-besaran. Danantara hadir sebagai jawaban atas dua persoalan tersebut dengan mengusung tiga tujuan inti. Yang pertama adalah mengonsolidasikan aset strategis dengan mengintegrasikan aset-aset BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, Pertamina, dan PLN yang nilainya mencapai 900 miliar US dollar atau sekitar 14.000 triliun rupiah. Yang kedua adalah menarik investasi asing jangka panjang dengan melalui penerapan standar tata kelola profesional dan transparan yang mampu meningkatkan kepercayaan investor. Yang ketiga adalah mendorong proyek-proyek strategis dengan fokus pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan hilirisasi sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Struktur organisasi Danantara dirancang untuk mencerminkan profesionalisme dan akuntabilitas. Organisasi ini dibagi atas dua pilar utama. Yang pertama adalah Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Menteri BUMN. Dewan ini juga melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan dan sejumlah pihak independen yang diangkat langsung oleh Presiden. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil tetap berada di jalur yang benar serta menjaga integritas pengelolaan aset. Yang kedua adalah Badan Pelaksana, yang dipimpin oleh Mulyaman Darmansyah Haddad, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Badan ini memiliki masa jabatan 5 tahun.
didukung oleh 6 direktur eksekutif yang masing-masing bertanggung jawab pada sektor prioritas tertentu. Badan pelaksana memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan telah melalui kajian mendalam dan manajemen risiko yang profesional. Mengenai sumber dana, Danantara mengandalkan 3 aliran utama. Yang pertama adalah dividen BUMN, di mana sebagian dari laba yang dihasilkan BUMN dialihkan ke dalam kas Danantara. Sebagai contoh, dari total dividen sebesar 300 triliun rupiah, BUMN pada tahun 2025, sekitar 200 triliun rupiah dialokasikan untuk mendukung aktivitas investasi. Yang kedua adalah investasi awal dari kas negara. Dana sebesar 20 miliar US dollar atau setara dengan 325 triliun rupiah disuntikan sebagai modal awal, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung inisiatif ini. Yang ketiga adalah leverage asset. Aset dari 7 BUMN unggulan dijadikan jaminan guna menarik lebih banyak investasi asing, sehingga memaksimalkan potensi pendanaan untuk proyek-proyek strategis. Danantara tidak hanya berperan sebagai wadah pengumpulan dana, tetapi juga sebagai instrumen transformasi ekonomi dengan menyalurkan investasi ke sektor-sektor kunci. Setiap sektor prioritas dipilih berdasarkan potensinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, meningkatkan nilai tambah, dan mendukung daya saing nasional di era global. Berikut adalah penjabaran lebih detail mengenai masing-masing sektor tersebut. Yang pertama adalah sektor energi terbarukan. Tujuan dan strategi dari investasi dalam energi terbarukan ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil, serta mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Proyek yang akan dijalankan mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan fasilitas bioenergi. Dengan memperluas kapasitas energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi emisi karbon, menekan kenaikan harga energi jangka panjang, dan membuka peluang kerja baru dalam sektor teknologi hijau. Kerjasama strategis, misalnya dengan negara-negara seperti Abu Dhabi, tidak hanya menyediakan modal dan transfer teknologi, tetapi juga membuka akses ke pasar internasional. Di samping peluang, tantangan muncul dari aspek teknis seperti penyimpanan energi dan kestabilan pasokan. Selain itu, diperlukan regulasi yang mendukung untuk memastikan investasi ini sejalan dengan standar internasional dan kebijakan lingkungan yang ketat. Yang kedua adalah sektor hilirisasi sumber daya alam. Hilirisasi sumber daya alam merupakan upaya mengubah Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi. Fokus utama terletak pada komoditas seperti nikel, boksit, dan sumber daya mineral lainnya, dengan membangun fasilitas pengolahan dan pabrik daur ulang yang modern. Dengan mengolah sumber daya alam secara domestik, nilai ekspor akan meningkat secara signifikan. Selain itu, pengembangan industri pengolahan diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan memperkuat rantai pasokan domestik. Tantangan muncul dari kebutuhan investasi besar dalam teknologi pengolahan, serta pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan industri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk mengembangkan infrastruktur dan regulasi yang mendukung praktik ramah lingkungan. Sektor ketiga adalah ketahanan pangan. Sektor ketahanan pangan fokus pada modernisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan adopsi teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, bioteknologi, dan pertanian presisi. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pangan nasional. Modernisasi sektor pertanian tidak hanya akan memastikan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan pada impor. Inovasi dalam sektor ini juga mendorong pengembangan industri pengolahan pangan dan distribusi yang lebih efisien. Implementasi teknologi modern seringkali terkendala oleh investasi awal yang tinggi dan kesenjangan antara kota dan desa. Diperlukan program pemerintah yang mendukung transfer teknologi serta pelatihan bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Yang keempat adalah sektor infrastruktur strategis. Proyek infrastruktur strategis meliputi pembangunan tol laut, pengembangan bandara internasional, dan peningkatan jaringan logistik berbasis digital.
Sektor ini sangat penting untuk menghubungkan wilayah-wilayah terisolasi di Nusantara dan mendukung distribusi barang dan jasa secara efisien. Infrastruktur yang terintegrasi dapat mengurangi biaya transportasi, mempercepat arus barang, dan meningkatkan daya saing wilayah. Pembangunan tol laut, misalnya, diharapkan dapat menurunkan biaya distribusi antar pulau, sementara digitalisasi logistik mendukung pemantauan real-time dan optimasi rute. Keterpaduan proyek infrastruktur memerlukan koordinasi lintas sektoral dan dukungan pendanaan yang besar. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam logistik memerlukan infrastruktur IT yang memadai serta standar operasional yang konsisten di seluruh wilayah. Sektor kelima adalah industri digital. Industri digital merupakan pendorong utama transformasi ekonomi modern. Fokusnya meliputi pengembangan ekosistem teknologi yang mencakup kecerdasan buatan atau AI, semikonduktor, dan dukungan terhadap startup inovatif yang berpotensi menjadi unicorn nasional. Pengembangan sektor digital akan memperkuat daya saing Indonesia dalam era revolusi industri 4.0. Investasi di bidang ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja di sektor teknologi, tetapi juga mempercepat digitalisasi di sektor lain seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Meskipun memiliki potensi besar, perkembangan industri digital membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang canggih serta regulasi yang mendukung inovasi. Keterbatasan akses internet di beberapa daerah dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif menjadi kendala yang harus diatasi. Selain fokus pada pengembangan sektor, Danantara telah merencanakan peluncuran 15-20 proyek strategis senilai miliaran dolar pada tahun 2025. Di antara proyek unggulan tersebut antara lain pabrik baterai litium di Morowali, di mana proyek ini merupakan langkah penting untuk mendukung industri kendaraan listrik dan memperkuat rantai pasokan energi terbarukan. Dengan dukungan teknologi tinggi, pabrik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional, tetapi juga menarik investasi asing dan menciptakan efek domino pada industri terkait. Lalu, kawasan industri hijau di Pulau Kalimantan. Kawasan ini akan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengembangan industri, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi bersih. Proyek ini diharapkan menjadi model pengembangan industri modern yang sejalan dengan target pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi sumber daya. Berdasarkan analisis riset dan studi perbandingan dengan model internasional, terdapat beberapa poin penting yang mendasari pemilihan sektor prioritas ini. Yang pertama adalah efek multiplikatif. Investasi di sektor infrastruktur strategis dan industri digital akan memperkuat konektivitas antar wilayah, sehingga mendukung efisiensi distribusi dan pertumbuhan sektor lainnya. Misalnya, digitalisasi logistik tidak hanya mengoptimalkan rantai pasokan, tetapi juga mendorong pertumbuhan e-commerce dan layanan keuangan digital. Yang kedua adalah peningkatan nilai tambah. Hilirisasi SDA atau sumber daya alam berpotensi meningkatkan nilai ekspor dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan adanya fasilitas pengolahan domestik, produk-produk Indonesia bisa bersaing di pasar global dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah sustainabilitas dan inovasi. Fokus pada energi terbarukan dan industri digital mencerminkan upaya Indonesia untuk mengimbangi perubahan iklim dan memanfaatkan revolusi teknologi. Sinergi antara kedua sektor ini dapat menciptakan ekosistem inovatif yang berkelanjutan serta mengurangi dampak lingkungan. Yang keempat adalah penguatan daya saing nasional. Proyek unggulan seperti pabrik baterai litium dan kawasan industri hijau tidak hanya membuka peluang investasi asing, tetapi juga meningkatkan kapabilitas nasional dalam riset dan pengembangan teknologi. Hal ini mendukung transformasi ekonomi yang terintegrasi dan adaptif terhadap tantangan global. Penjabaran sektor prioritas dan proyek unggulan oleh Danantara merupakan strategi terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju visi 2045 dengan menggabungkan investasi di bidang energi terbarukan, hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, infrastruktur strategis, dan industri digital. Diharapkan tercipta sinergi yang menghasilkan dampak multiplikatif baik dari segi penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, maupun daya saing global. Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan teknis, regulasi, dan koordinasi antar lembaga, sehingga setiap investasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. Pendekatan ini juga sejalan dengan praktek terbaik internasional, di mana integrasi dan inovasi menjadi kunci utama dalam transformasi ekonomi modern.
Dalam perjalanan transformasi ekonomi yang diemban oleh Danantara, terdapat sejumlah tantangan dan kritik yang patut mendapat perhatian serius. Berikut adalah penjabaran lebih mendalam mengenai isu-isu tersebut beserta analisis berdasarkan studi perbandingan dan riset yang telah dilakukan. Yang pertama adalah tantangan struktural dan organisasional. Struktur pengawasan yang melibatkan pejabat tinggi seperti Menteri BUMN dan figur-figur yang dekat dengan Presiden menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi politisasi. Risiko ini bisa mengganggu proses pengambilan keputusan yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan profesional dan objektif. Kemudian, integrasi aset-aset strategis dari berbagai BUMN dan kementerian memerlukan reformasi birokrasi yang mendalam. Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan inefisiensi dan kesulitan dalam sinkronisasi kebijakan antar lembaga, terutama jika mekanisme koordinasi belum dioptimalkan. Yang kedua adalah risiko investasi dan pengelolaan proyek. Investasi dalam proyek strategis berskala miliaran dolar, seperti pembangunan pabrik baterai litium atau kawasan industri hijau, memiliki risiko kegagalan yang tinggi jika tidak didukung oleh kajian kelayakan dan manajemen risiko yang komprehensif. Fluktuasi ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik dapat mempengaruhi nilai dan hasil investasi, terutama dalam sektor infrastruktur dan energi terbarukan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun harus disertai dengan strategi mitigasi risiko agar target tersebut dapat tercapai secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain. Kehadiran lembaga serupa seperti Indonesia Investment Authority atau INA menimbulkan kekhawatiran mengenai tumpang tindih peran dan kebijakan. Tanpa pemisahan tugas yang jelas, kedua lembaga ini bisa saling mengganggu, mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan menurunkan efektivitas pengelolaan aset negara. Yang keempat adalah risiko korupsi dan transparansi. Dengan melibatkan dana yang sangat besar, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama. Meski Danantara telah menetapkan audit eksternal dan melibatkan pihak independen, potensi korupsi tetap menjadi momok. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa audit berkala dan pengawasan yang melibatkan lembaga independen dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Namun, keberhasilan mekanisme ini bergantung pada integritas seluruh pihak yang terlibat. Yang kelima adalah risiko geopolitik dan daya tarik investasi asing. Upaya menarik investasi asing jangka panjang memiliki tantangan tersendiri, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu. Ketidakstabilan hubungan internasional dan fluktuasi pasar global dapat mengakibatkan pergeseran strategi investor sehingga mempengaruhi rencana jangka panjang Danantara. Studi perbandingan dengan model Sovereign Wealth Fund seperti Temasek Holdings dan Khazanah Nasional menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset negara sangat bergantung pada struktur, tata kelola yang independen dan transparan. Danantara harus beradaptasi dengan praktik-praktik terbaik internasional agar tetap kompetitif dan dapat mengurangi risiko eksternal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga ekonomi dan media terkemuka, seperti Kompas dan CNN Indonesia, terdapat beberapa poin kunci yang dapat dijadikan pelajaran bagi Danantara. Yang pertama adalah tata kelola dan independensi. Keberhasilan model Sovereign Wealth Funds di negara lain sangat bergantung pada tingkat independensi dan mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini menegaskan perlunya Danantara untuk menjaga jarak yang sehat antara kepentingan politik dan operasional investasi agar keputusan strategis dapat diambil secara objektif. Yang kedua adalah reformasi birokrasi. Integrasi aset strategis memerlukan reformasi struktural di tingkat birokrasi. Studi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa reformasi internal harus dilengkapi dengan sistem digitalisasi dan transparansi untuk mengurangi hambatan birokrasi yang seringkali menjadi penghambat inovasi dan efisiensi. Yang ketiga adalah mitigasi risiko proyek. Pengalaman dari proyek-proyek besar internasional mengajarkan bahwa analisis kelayakan dan manajemen risiko yang komprehensif merupakan prasyarat utama dalam menghindari kegagalan investasi. Danantara perlu menerapkan sistem evaluasi yang berkelanjutan dengan dukungan teknologi canggih dan konsultasi ahli internasional agar setiap proyek strategis dapat dijalankan dengan efektif. Penelitian juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintah, swasta, hingga organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi transparansi dan akuntabilitas. Dengan melibatkan ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, serta figur-figur publik seperti mantan Presiden Jokowi, Danantara berpotensi membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi dalam pengelolaan aset negara.
Kemudian analisis mendalam menunjukkan bahwa keberhasilan Danantara tidak hanya bergantung pada pengelolaan keuangan, tetapi juga pada konsistensi kebijakan nasional. Implementasi yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 harus didukung oleh kebijakan fiskal, reformasi struktural, dan sinergi antar lembaga agar target pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat tercapai secara optimal. Dari analisis tersebut, jelas bahwa meskipun Danantara memiliki potensi untuk menjadi game changer dalam perekonomian Indonesia, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada perbaikan struktur pengawasan, di mana memastikan pemisahan peran antara kepentingan politik dan pengambilan keputusan profesional, lalu reformasi internal dengan mengintegrasikan aset strategis dengan efisiensi birokrasi dan adopsi teknologi digital untuk transparansi, lalu manajemen risiko yang komprehensif dengan menyusun mekanisme evaluasi dan mitigasi risiko yang terus-menerus didukung oleh standar internasional, dan sinergi antar lembaga dengan menetapkan batas-batas yang jelas antara Danantara dan lembaga sejenis, misalnya INA, untuk menghindari duplikasi fungsi dan menciptakan sinergi yang optimal. Dengan perhatian serius terhadap tantangan dan kritik yang ada, serta penerapan rekomendasi berdasarkan studi perbandingan dan riset terkini, Danantara diharapkan mampu mewujudkan visi besar untuk mengoptimalkan kekayaan negara demi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. Jika Danantara dapat berjalan sesuai rencana, dampaknya bagi Indonesia akan terasa sangat signifikan. Berikut adalah beberapa proyeksi dampak positif yang diharapkan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Proyeksi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 8% per tahun dengan terselenggaranya investasi strategis melalui Danantara. Yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Dengan didorongnya proyek di sektor infrastruktur, manufaktur, dan digital, jutaan lapangan kerja baru akan tercipta, memberikan peluang bagi generasi muda dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah penurunan harga energi. Dengan meningkatnya pasokan energi terbarukan yang stabil, diharapkan harga energi domestik akan lebih terjangkau, yang berdampak positif pada biaya produksi industri dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah peningkatan nilai tambah ekspor. Proses hilirisasi sumber daya alam akan membawa nilai tambah yang lebih besar pada komoditas yang diekspor, menggeser ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan membuka akses pasar global yang lebih kompetitif. Namun semua potensi positif tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, integritas pengelolaan, dan komitmen semua pihak terkait untuk menuntaskan setiap tantangan dengan solusi inovatif. Seperti yang pernah disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah, investor tidak akan percaya jika rumah kita berantakan. Oleh karena itu, tata kelola yang profesional dan transparan adalah kunci utama agar visi besar ini dapat terwujud. Dalam setiap eksperimen besar terdapat risiko, namun juga potensi luar biasa untuk mengubah wajah bangsa. Danantara merupakan ujian krusial bagi kita semua. Apakah Indonesia mampu mengelola kekayaan alam dan aset strategisnya dengan cara yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada masa depan? Mari kita renungkan pesan inspiratif dari Presiden Prabowo. Danantara adalah energi masa depan Indonesia. Ini milik kita bersama untuk generasi sekarang dan mendatang. Pesan tersebut tidak hanya menuntun arah kebijakan ekonomi, tetapi juga mengajak setiap elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga, mengelola, dan mengoptimalkan kekayaan negara demi kemajuan bersama. Sebagai penutup episode hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk terus mengikuti perkembangan inisiatif ini dan refleksi mendalam mengenai bagaimana setiap langkah strategis dapat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan podcast Journey World. Terima kasih telah mendengarkan episode ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.